Pemirsa, Anda masih di Special Report Misteri Kematian Mirna. Jessica Kumala Wongso dinilai saksi ahli psikolog melakukan kebohongan rumit. Hal ini didasarkan oleh pemeriksaan yang dilakukan beberapa kali. Hasilnya, jawaban Jessica dianggap tidak konsisten. Statement tentang narsistik amorus itu kami tampilkan karena berdasarkan dari asesmen psikologinya kecenderungan untuk narsistik, disability, serta histrioniknya menonjol. Dan kemudian ketika dalam proses ngobrol, assessment interview yang 6 jam, kemudian nanti ada tambahan lagi ngobrol secara informal dengan psikolog yang lainnya, ketika kita masuk ke dalam pola relasi dia di keseharian dengan keluarga, dengan teman dekat, dengan pacar, ya, ada hal-hal yang ditemukan tidak sinkron. Kenapa tidak sinkron? Karena ketika dibilang bahwa dia adalah orang yang pemaaf, misalnya demikian, itu dalam pertanyaan yang berikutnya itu jawabannya bisa berbeda. Jadi kemudian ketika masuk ke dalam pola relasinya, kita masuk lebih dalam, jawaban-jawaban yang ada pada Jessica itu adalah jawaban-jawaban yang sifatnya sangat common. Jadi nggak bisa masuk sampai detail ke dalam. Di sini kami menyimpulkan bahwa begitu masuk ke dalam hubungan yang sifatnya relasional dan kaitannya dengan intimacy, jadi hubungan keakraban dengan orang lain, terutama terkait dengan hubungan intim antara pasangan, itu sifatnya dangkal. Begitu masuk ke dalam sifat yang dangkal, maka diagnose awal tentang kemungkinan profil kepribadiannya masuknya ke dalam yang amorus narsistik tadi, Pak. Tetapi tentang bagaimana sebetulnya relasi itu harus digali lebih dalam, kami tidak melakukannya. Ya pemirsa, itu tadi salah satu ahli begitu ya, Antonia Ratih atau yang lebih dikenal dengan nama Ratih Ibrahim, ini mengungkapkan hasil dari observasi begitu yang dilakukan oleh dia dan juga timnya terhadap Jessica, yang mengatakan bahwa Jessica memiliki kepribadian amorus narsistik. Tadi juga kita lihat begitu ya di tampilan Ayus TV tadi, ada di pojok sebelah kanan bawah itu adalah ekspresi dari Jessica pada saat Antonia Ratih ini mengungkapkan hasil observasinya. Langsung saja saya tanya kepada pakar micro expression, kalau tadi Mas Kirdi melihat seperti apa sih pada saat dibacakan begitu ya, seperti intimacy atau dan lain sebagainya begitu, yang seolah tidak bisa mempertahankan intimacy atau hubungan itu. Kemudian juga tadi ketika dinyatakan ada amorus narsistik dan juga penjelasannya, apa ekspresi atau arti dari ekspresi Jessica tadi yang Anda lihat? Jadi ketika Jessica tadi mendengarkan, ini agak tricky ya. Kita mengajak pemirsa ketika seseorang bicara justru melihat orang yang dibicarakan ekspresinya, bagaimana ekspresi dia. Dan kalau kita lihat bahwa sepanjang Bu Ratih Ibrahim tadi bercerita, ngasih tahu apa kondisinya tentang Jessica, maka kalau kita lihat bahwa seolah-olah Jessica dia datar aja ngelihatnya, sampai pada beberapa titik ketika hubungan dengan intimasi tadi, ada beberapa tarikan senyuman yang saya kalau yang dari pengamatan saya itu agak senyum di sebelah sini agak lebih naik di satu sisi. Jadi beda begitu ya, naiknya antara kanan dan kiri ya. Tidak simetris. Nah, ini biasanya menandakan bahwa ketika seseorang merasa katakanlah itu kita sebut sebagai contempt smile atau cynical smile, atau seseorang kita nggak suka pada sesuatu tentang yang kita dengar atau ditujukan pada kita, itu dia akan senyum satu yang nggak simetris, kira-kira seperti itu yang tampil. Jadi saya melihat bahwa ini nggak bisa menandakan bahwa dia salah atau benar ya, analisanya Bu Ratih Ibrahim. Ya, bukan salah atau benar, tetapi perasaan Jessica saat itu adalah dia tidak suka bagian tersebut ketika diucapkan. Apakah tidak suka karena memang benar, apakah tidak suka karena memang dia menganggapnya bahwa ini bukan saya nih, itu bisa-bisa saja. Nah, ini maksud saya, kita butuh pola, nggak cuman satu bagian itu aja yang gitu, dibandingkan juga bagian yang lain untuk dapat sebuah puzzle lengkapnya. Nggak cuman bisa satu potongan doang, tapi harus digabung-gabung.
Baik, tadi juga ada begitu ya ketika mengatakan soal amoris narsistik dan juga penjelasannya ini Jessica langsung dari yang begini langsung agak menunduk begitu. Apakah ini juga bisa diartikan dari sisi micro expression? Bisa. Sekali lagi, semua cara bernafas, gerakan mata, gerakan ekspresi wajah, gerakan tangan itu bisa dilihat sebagai satu kesatuan komunikasi nonverbal. Jadi sebenarnya kalau kita bicara komunikasi nonverbal itu bukan sekedar dari micro ekspresi, tapi tadi gestur, kemudian eye assessing cues atau gerakan bola mata, atau kemudian cara dia menarik dan menghembuskan nafas. Nah, di dalam kasus ini, ketika Jessica kemudian disebutkan amoris narsistik tadi, sekali lagi kalau dibilang bahwa dia nunduk, misalnya kita artikan apa nih? Apakah dia merasa malu kah, shame gesture gitu misalnya ya? Apakah dia merasa nggak pede segala macam, nggak bisa kita langsung artikan seperti itu karena belum tentu juga Jessica tahu apa itu amoris narsistik sebelum diterangkan, kan gitu. Nah, tetapi kan di sini diterangkan kemudian amoris narsistik adalah kepribadian ketika begini dan baru kemudian dia menunduk seperti ini. Bisa jadi yang terjadi saat itu adalah dia tidak merasa punya kepercayaan yang cukup untuk bisa menghadapi sumber dari yang tanda petik bacain dirinya dia tersebut, sehingga dia butuh kekuatan sebentar untuk sedikit baru kemudian dia naik lagi. Itu bisa dilihat seperti itu. Tidak punya tadi apa? Tidak punya cukup kepercayaan diri. Kenapa orang bisa sampai tidak punya cukup kepercayaan diri? Apakah karena yang biasanya ya tidak Jessica saja, kita lagi-lagi ini lebih ke universal gitu, ke semua orang gitu. Biasanya orang tidak punya cukup kepercayaan diri ketika dianggap seperti apa oleh orang. Baik, gini, nggak usah dianggap seperti apa ya. Kita ajak pemirsa ikut berpartisipasi acara ini, gitu ya. Kan kita jangan sampai kita pintar sendiri nih, gitu. Nah, hadirkan 3 orang, di mana A, B, dan C. B memperkenalkan A pada C. Terus ke B memperkenalkan A, terus cerita tentang A. C, A ini begini loh, orangnya begini ini yang baik-baik dan yang jelek-jelek. Oh, tapi jeleknya dia sekalian. Yang kita perhatikan respon A. A biasanya akan tangannya misalnya seperti ini. Ya. Kalau diomongin, saya cerita, oh Mbak ini orangnya begini-begini, di shoot gini pasti lah saya, oke. Entah goyang-goyang, entah kemudian tangannya begini, entah kemudian akan ada gestur-gestur seperti itu. Salah tingkah atau memang ini memang gestur-gestur yang normal dilakukan? Gestur salah tingkah bisa, ketidakpercayaan diri dalam artian misalnya, dia cerita apa nih tentang saya ya, nanti baik apa enggak ya, gitu. Berharap-harap cemas gitu, itu pasti muncul. Jadi kalau kita kategorikan ini bahwa ini kita jangan judgmental hanya pada Jessica, enggak. Ini terjadi pada setiap orang, cuman tiap orang kemudian responnya beda-beda. Nah, ketika tadi Mbak Rati Ibrahim tadi cerita tentang begini, kepribadiannya begini, saya nggak bilang saya setuju atau nggak setuju juga dengan kata-katanya Mbak Rati Ibrahim. Tetapi hal yang ingin kita lihat adalah ada responnya Jessica yang kemudian dia menunduk. Kita berdasarkan fakta yang terjadi, dia menunduk. Kemudian dia ketika masuk ke beberapa katakanlah pembicaraan mengenai keintiman, hubungan yang intim dengan orang lain di sekitar dia, maka tadi ada tarikan sedikit senyuman seperti itu. Nah, ini cuman berarti tadi yang saya katakan tadi, ada pas poin itu dia merasa tidak nyaman, bisa tidak nyaman terhadap kontennya atau isinya, bisa tidak nyaman bahwa itu dibicarakan di depan publik. Nah, itu bisa menciptakan ketidakpedean saat itu yang bisa ditandai dengan nunduk dan lain sebagainya. Tapi juga bisa sekali lagi, saya ngajak semua, barangkali dia nunduk karena ngecek handphone, itu kan juga bisa. Banyak begitu ya, jadi apapun banyak sekali nih ya kemungkinan-kemungkinan yang ada. Lagi-lagi kita tidak menjustifikasi seseorang ini, tapi kita lebih kepada kemungkinan-kemungkinan begitu ya mungkin ditampilkan. Kecuali saat di persidangan memang nggak boleh ada handphone, memang nunduknya itu karena satu dan hal tadi. Nah, bagaimana terkait dengan kondisi begitu ya, kita tahu bahwa sidang ini dilakukan sering sekali dari pagi sampai malam, bahkan lewat dari tengah malam begitu ya, otomatis pasti capek. Nah, apakah kelelahan ini juga bisa menjadi faktor seseorang untuk menampilkan emosi atau justru malah semakin meniadakan emosi? Menurut Anda seperti apa? Bisa, biasanya kalau kita bicara lelah, seseorang ketika kita bicara seseorang itu lelah, biasanya justru akan tampil the real you gitu ya. Tampil sesungguhnya saya itu gimana kah? Apakah pemarah? Apakah orangnya memang akhirnya diem aja kalau kenapa-napa? Nah, di Jessica ini terlihat bahwa emosinya lebih keluar. Kan berarti sebetulnya satu, Jessica adalah orang yang cukup emosional atau bisa menampilkan emosinya. Tetapi kembali lagi ke perbincangan kita sebelumnya, bahwa emosi yang dihasilkan, ditampilkan dan dicitrakan oleh Jessica adalah bukan emosi ketika dia kehilangan temannya.
ketika emosi, ketika dia menceritakan kejadian temannya mulai ketika minum kopi tersebut dan kemudian mulai menggelepar-gelepar gitu, tidak ada emosi di situ. Tetapi emosinya keluar ketika Jessica menceritakan misalnya ketika dia di tahanan, ketika katakanlah sedang diperiksa, ketika sedang katakanlah menjalani masa-masa sebelum persidangan, kan itu dia ini harus digarisbawahi. Ini bukan sesuatu hal yang sifatnya remeh nih. Dia ketika menceritakan apa yang dia alami, itu dia berekspresi secara agak nggak masif ya, tapi ekspresif lah. Nah, kalau kita hubungkan dengan kalimatnya Mbak Rati Ibrahim tadi gitu ya, menarik bahwa kan egosentris nih, kita bicara karakter yang hanya seringkali memandang dirinya sendiri gitu. Jadi agak match lah di bagian situ. Kan? Jadi, dengan Amorous narsistik tadi. Iya, ya. Sekali lagi, ini bukan masalah benar atau salah Amorous narsistiknya. Sekali lagi, yang tahu yang pasti yang observe ya. Tetapi ini pola ini terlihat jadinya ketika dia memberikan keterangan. Kok ya bisa-bisanya ketika dia cerita tentang temannya lagi menggelepar, ini nggak usah teman lah gitu. Kita cerita seseorang yang lagi sakaratul maut, itu beberapa orang traumatis, untuk beberapa orang lainnya memang tidak. Ini ada hubungan. Dia mau balas budi, balas mentraktir minum Mirna ya, karena dia sudah diajak oleh Arif dan Mirna, suaminya Mirna, untuk jalan ketika bulan Desember datang ke Indonesia. Nah sekarang pertanyaan saya gini, kalau saya nggak spesial buat seseorang, saya baru datang ke Indonesia, kira-kira saya akan ditraktir makan nggak sama dua orang ini, kan gitu? Atau saya mau nggak? Bahkan sampai gitu? dijemput nggak gitu sampai ya? Dijemput seperti itu. Nah pertanyaan saya gitu ya, jadi ini orang yang spesial, kejet-kejet di depan, tidak ada ekspresi emosi. Orang menceritakan tentang kejadiannya, tetap tidak ada ekspresi emosi. Sementara teman yang lain, Hani, sampai histeris, dan ketika di persidangan dia juga masih beremosi. Maksud saya, polanya bedanya jauh banget gitu loh. Baik, ini pola bedanya jauh sekali begitu ya. Tapi kan bisa mungkin ya ada orang yang karakternya begitu ya, Pak. Karakternya begitu memang gampang panik, ataupun karakternya memang tenang begitu. Apakah memang polanya ini sangat jauh begitu dari karakter tenang, atau ini malah terlalu tenang begitu? Kita akan bahas lagi sesaat lagi pemirsa. Jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali di Special Report Misteri Kematian Mirna usai jeda. Pemirsa, Special Report Misteri Kematian Mirna kembali untuk Anda. Jessica Kumala Wongso, terdakwa kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, sempat meminta air mineral kepada pelayan kafe di Olivier. Hal ini pun diungkapkan Hani, teman sekaligus saksi dalam sidang. Namun, apakah pernyataan Hani ini sama dengan pernyataan terdakwa? Saya untuk mencoba itu, dia minta saya untuk ambil air. Jadi saya keluar dari table 54, saya jalan menuju ke bar, lalu di tengah-tengah jalan bar itu saya ketemu pegawai, saya cuma minta, Mas minta air putih gitu. Lalu masnya itu bilang kalau, dia nanya mau yang sparkling water atau yang still water, atau mau yang size-nya besar, mau yang kecil atau gimana. Terus saya bilang apa aja deh, air putih aja, aku bilang gitu. Saya bilang gitu, maaf. Langsung si Mirna tangannya langsung begini, suruh saya ambil air, katanya Jess ambilin air dong, tolong cepetan gitu. Itu diucapkan oleh Mirna. Oke. Nah saya langsung jalan kan ke arah bar kan, lari itu saya sebenarnya. Oh, Anda tidak memanggil pelayan tapi langsung lari ke arah bar? Karena nggak ada pelayan di sekitar itu pada saat itu. Jadi saya lari menuju ke sana, terus pelayannya ada di situ, terus saya bilang mau minta air putih gitu. Terus pelayannya tanyanya macam-macam, mau merek apa, mau sparkling water atau apa. Saya bilang udah air putih aja pokoknya. Wayan Mirna Salihin merasa ada yang aneh dengan es kopi Vietnam yang dipesankan Jessica Wongso di Cafe Olivier. Mirna pun sempat meminta Jessica untuk mencobanya, namun ditolak oleh Jessica. Dan berikut kami tampilkan kembali perbandingan pernyataan di sidang PN Jakarta Pusat dengan wawancara bersama dengan Aryo Ardi. Seperti apa maksudnya? Awful itu kayak nggak enak. Nggak enak gitu aja. Bisa dari gerakan tubuh itu, saudara bisa melihat awful atau nggak enak itu seperti apa? Panas, iya. Dingin. Kalau panas dingin saya nggak ngerti. Mungkin terlalu manis, terlalu asin, seperti itu?
atau terlalu pahit, itu kan tampak dari. Saudara perhatikan apa reaksi Mirna saat itu? Tangannya dia cuman kayak gini, kayak gini-gini. Kata ini this is awful gitu, awful gitu doang. Tapi kalau dia rasakan apa saya nggak ngerti. Saudara tidak tahu. Berapa lama dia kemudian mengibas-ibaskan itu, dan apa reaksi Hani? Saya nggak ingat Hani abis itu. Saudara tidak ingat apa yang saudara lakukan saat itu ketika mengetahui reaksi Mirna seperti itu? Ya kan dia kan ngomong kan awful deh gini-gini. Yeah. Dia bilang ini kopinya nggak enak, ini nggak enak banget kopinya gitu, lu cobain deh gitu kan. Terus habis itu saya juga jadi nggak jadi gimana gitu kan. Saya cuma deketin doang, sodorin badan saya ke dia sedikit. Saya ingat saya begitu. Terus tapi saya menolak untuk mencoba. Disodorkan disodorkan kepada saudara. Sodorkan secara bagaimananya saya tidak begitu ingat, cuman seingat saya dia mau saya juga nih just cobain gitu. Oke. Lalu saya tahu Mirna itu sudah minum, karena habis dia minum dia bilang rasa kopinya nggak enak. It's awful gitu, seperti itu. Nggak enak, aneh gitu. Terus sodorin ke muka saya gini, suruh cobain. Terus saya cium, wanginya emang nggak enak. Saya nggak pernah cium kopi warna wanginya. Kenapa Jessica tidak mencicipi atau mencobanya? Waduh, aromanya saja sudah kayak gitu, saya tidak. Dan aroma itu tidak pernah atau sebelumnya tidak tercium oleh Anda ya ketika kopi itu dihidangkan di atas meja? Iya, sampai didekatkan gitu baru tercium. Lalu saya ingat masnya yang tuangin tekonya itu, dia bilang kopinya strong katanya gitu. Itu setelah itu pas lagi dihidangkan, sorry. Pas dihidangkan, iya. Artinya sebelum Mirna datang? Iya, sebelum Mirna datang. Oke, ketika Anda disuruh mencium, reaksi dari Mirna dan Hani seperti apa? Saya nggak lihat Hani, cuma si Mirnanya ya kayak mukanya kayak baru ngerasain sesuatu yang nggak enak gitu. Mencurigai dari pihak Olivier? Tidak juga sih Pak. Tidak. Saya cuma bingung aja Mirna kenapa itu kayak gitu. Lalu ada artikel itu. Jadi pada saat setelah kejadian sampai dengan saudara diperiksa sebagai tersangka, apakah saudara juga mempunyai pikiran atau berpikir ada pihak Olivier yang melakukan ini? Terus terang saya bingung, saya nggak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Apakah saudara pernah menyampaikan hal itu di BAP? Hal apa yang di BAP? Tidak mencurigai pihak Olivier yang melakukan? Sepertinya itu. Saya tidak lupa saya pernah ditanya hal itu atau tidak di BAP. Lupa, saya ingatkan ya. Oke. Jadi di keterangan saudara tanggal tadi sama, tanggal 30 Januari, saudara ditanya jelaskan oleh saudara, pertanyaan nomor 17, jelaskan kepada saudara apakah saat sebelum kejadian saudara memesan minuman, sampai dengan saudara memesan minuman hingga pesanan minuman disajikan oleh pelayan sampai dengan kedatangan Wayan Mirna Salihin dan Hani, kemudian Wayan Mirna Salihin meminum kopi, apakah pernah saudara melihat hal sesuatu yang mencurigakan baik dari pelayanan pihak restoran ataupun tamu-tamu yang ada di tempat tersebut yang kemudian mendekati saudari lalu memasukkan suatu benda ke dalam Vietnamese Coffee di meja 54 dan sebelumnya sudah saudara pesan untuk Wayan Mirna Salihin? Jelaskan, tidak ada sesuatu hal yang saya lihat mencurigakan dari pelayan restoran Olivier dan tidak ada satupun orang tamu yang ada di restoran Olivier yang mendekat ke meja 54 kemudian saya lihat memasukkan suatu barang ke minuman es Vietnam Coffee yang saya pesan untuk Wayan Mirna Salihin. Kemudian di pertanyaan nomor 18 diulangi lagi, jelaskan kembali dari kejadian meninggalnya Wayan Mirna Salihin setelah minum kopi di restoran Olivier, apakah ada yang saudara curigai yang telah berbuat jahat? Di rumah duka itu, ibunya, ayahnya tidak ada kesan yang negatif terhadap saya. Dan artinya responnya seperti biasa ketika sebelum kejadian ini terjadi tanggal 6 Januari lalu? Iya, seperti biasa. Saya masih ngomong sama tantenya, sama mamanya Mina, papanya juga saya sapa. Kita emang nggak ngobrol, cuma sapa aja gitu kan. Yang lainnya kayak yang suaminya itu saya nggak ada percakapan, ya cuma bilang halo aja gitu. Lalu kembarannya dan adiknya normal aja sama saya. Mereka benar-benar mau tahu yang terjadi itu gimana, ada apa. Ya saya cerita aja satu-satu.
Dari versi Jessica, apa dan siapa yang sebenarnya pelaku di balik tewasnya Wayan Mirna Salihin, teman Anda? Saya tidak tahu. Saya tidak punya petunjuk atau naluri siapa yang berbuat, saya tidak tahu. Ya pemirsa, itu tadi Anda saksikan begitu ya perbandingan antara keterangan pada saat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ketika pemeriksaan terdakwa dimintai keterangan oleh JPU dan juga wawancara yang dilakukan bersama rekan kami Aryo Ardi. Ini ada rentang waktu yang cukup jauh begitu ya Mas Kirli. Dialog dilakukan pada bulan Januari begitu dan kemudian kemarin baru saja tanggal 28 September ini untuk pemeriksaan terdakwa. Ya. Menurut Anda, apakah ada pola yang berbeda di sana? Pola sebelum ditetapkan menjadi tersangka dan juga sudah terdakwa kemarin? Ya, jadi gini, ketika seseorang itu kan ketika dia masih merasa bahwa belum punya status dalam artian tersangka misalnya, itu tidak lebih ada beban, jadi lebih enteng rasanya. Ya, saya belum menerima sebuah beban bahwa saya akan didakwa untuk sebuah pembunuhan. Tentu saja bebannya itu akan berbeda ketika saya sudah dikasih status hukum tersangka. Ya, kemudian di pengadilan yang kemudian yang meriksa saya adalah penasihat hukum nanya, JPU nanya, majelis hakim nanya, itu pasti berbeda, tidak mungkin sama. Dan polanya juga terlihat bahwa memang Jessica terlihat ada beberapa tarikan garis, tidak lagi tersenyum seperti waktu ditanya sama Mas Aryo gitu ya. Itu ketika lagi duduk di pinggir ketika para saksi ahli memberikan keterangan dan sebagainya, itu ada beberapa kali juga dia tampak terlalu serius. Jadi ketika dia ternyata bisa memberikan keterangan dan ada beberapa tarikan senyuman ketika dia menunggu jawaban segala macam, kan pertanyaannya senyuman ini artinya apa ya? Gitu. Sebenarnya untuk senyumannya ini ada berapa kategori sih untuk mengartikan senyuman? Senyuman itu banyak sekali kategori untuk senyuman, tetapi yang paling harus dilihat bukan kategori senyumannya, kenapa dia tersenyumnya, itu yang harus dicari tahu. Nah, karena senyum ya cuma gini aja gitu, senyum tarikan ke atas. Tapi misalnya ada senyum tipis tanpa ada gerakan di samping mata, tanpa ada tarikan di atas pipi gitu ya. Ada ketika kita benar-benar senyum yang gitu sampai mata mengecil kemudian tarikan, ada. Dan itu menandakan istilahnya kadar dari bagaimana dia merasakan emosi senang itu. Nah, di dalam persidangan terlihat beberapa kali bahwa Jessica ketika dituduh ditanya tentang yang berhubungan dengan kasus ini, dia menjawabnya tanda petik terlalu lancar. Sekali lagi, kalau dibilang apa yang lancar, apa yang terlalu lancar, apa yang kurang lancar, ya memang nggak ada sebuah patokan resmi. Tetapi orang yang dituduh dan dia tidak melakukan, kalau misalnya dituduh melakukan sesuatu dan tidak melakukan, respon pertamanya apa? Sedih atau marah? Ya pertama bingung dulu. Bingung, oke. Terus berikutnya, emosi berikutnya? Jika memang benar-benar tidak dilakukan begitu ya, ya pasti marah dulu atau protes dulu. Nah, apakah ini juga akan berlaku general untuk seluruh orang seperti saya? Anger atau kemarahan itu salah satu dasarnya core-nya adalah injustice, merasa tidak diperlakukan secara fair. Ya, maka seseorang akan marah. Ya kalau dituduh jebret gitu lagi jalan terus kemudian dituduh gitu ya kaget, bingung loh, ada apa ini? Tapi begitu menyadari bahwa kita dituduh untuk melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan, simple, emosi dasarnya adalah anger, yaitu marah. Nah, angernya ini apakah terlihat? Sayangnya tidak. Anger itu tarikannya ini nih apa namanya bagian tengah alis ini mengerucut ke arah dalam, tegang gitu ya, mata glaring, sekali lagi memang agak susah dilihat di mata Asia. Nah, kemudian bibir itu lebih daerah sekitar bibir sini dia menegang dan cenderung tarik ke dalam, dan bahasa tubuhnya banyak bahasa tubuh yang sifatnya tegang, terlalu tegas atau mengepal, itu juga bisa begini, itu juga bisa. Jadi maksud saya, dan itu jarang sekali terlihat di Jessica. Kebanyakan sedih-sedihnya pun karena perlakuan. Kebanyakan tersenyum ketika memberikan keterangan-keterangan. Maksud saya gini, hanya senyuman tidak membuat dia jadi bersalah. Hanya marah tidak membuat dia jadi bersalah. Hanya sedih nggak membuat dia jadi bersalah. Tapi kenapa sedihnya plus kapan dia marah, kapan aja dia marah, plus bagaimana dia, kapan aja dia tersenyum, plus respon tenangnya dia ketika ada pernyataan-pernyataan ini, itu yang membuat jadi sebuah tanda tanya besar. Kok bisa ya inkonsistensinya bukan hanya konten atau keterangan, tetapi bahkan ekspresi atau konteks bagaimana konten itu dideliver, disampaikan, itu juga inkonsisten, banyak terjadi inkonsistensi.
Itu sih pertanyaan utama jadinya. Baik, mungkin dikembalikan lagi begitu ke pertanyaan saya yang tadi. Apakah mungkin inkonsistensinya ini akhirnya terlihat ini karena sudah terlalu biasa atau sudah terlalu jenuh ditanyakan hal yang itu saja sehingga seperti angernya ataupun sedihnya ini sudah tidak terlihat lagi? Kalau kita bicara bahwa misalnya katakanlah hubungan antara dua orang, apakah orang tua anak gitu ya, misalnya seorang anak terlalu sering katakanlah ditekan oleh orang tuanya jadi sampai responnya jadi biasa. Responnya jadi biasa. Ya udah deh, mama yang gitu atau papa emang gitu ya. Yes, ini kasus sidang pembunuhan loh. Ujungnya kalau ujungnya itu konsekuensinya adalah hukuman mati atau seumur hidup ya. Kalau saya di posisi itu, saya nggak akan jadi biasa. Malah saya nggak mau membiasakan diri, saya akan ngelawan sekuat tenaga kalau saya nggak salah. Ya, atau misalnya bukan saya, ini Jessica kan bukan Mas Kirdi, saya setuju. Tetapi Jessica juga manusia yang punya perasaan, yang punya tanda-tanda dan ekspresi yang bisa dia tunjukkan. Dan untuk beberapa hal konsisten. Contohnya misalnya ketika dia sedih, benar-benar terlihat sedih ketika dia bercerita tentang dirinya. Makanya saya katakan tadi, dia beneran terlihat sedih ketika dia bercerita tentang perlakuan yang menimpa dirinya. Valid. Tapi kok yang lainnya jadi agak yang nggak ada, beberapa yang nggak valid ya gitu. Itu kan jadi pertanyaannya, kok bisa-bisanya dia tidak mau menyebut nama temannya dengan dalih menjaga privasi, sementara dia bercerita detail mengumbar tentang privasinya Arif dan Mirna. Kalau dibilang oh ini kan karena kasus ini, iya sayangnya posisi dia itu butuh semua alibi, butuh semua keterangan yang bisa meringankan dia. Kenapa nggak diraih aja orang-orang yang disebutkan tadi untuk mengklarifikasi? Memang gitu apa enggak? Ngomong gitu apa enggak? Kan gampang sebetulnya. Tapi kalau yang gampang aja tidak disebutkan, tidak dilakukan, yuk kita tanya sama-sama sama Jessica, kenapa kayak gitu? Baik, dikembalikan juga begitu ya ke pemirsa begitu ya untuk menanggapinya seperti apa. Kalau ini adalah hal-hal yang diungkapkan oleh Mas Kirdi, tapi pemirsa mungkin ada pikiran lain, ini bisa di feedback begitu ya ke Twitter di @official_iNewsTV. Dan juga tadi ini sempat ada istilah mengungkapkan hal-hal yang terjadi ini terlalu lancar. Nah, memangnya harusnya ketika seseorang mengatakan kasus pembunuhan begitu, apalagi ini teman sendiri dan benar-benar mengalaminya, apakah hal yang lancar, hal yang seharusnya diungkapkan ini lancar atau justru tersendat-sendat atau tidak lancar? Tidak ada acuan bahwa saya nggak akan memberikan judgement karena hak saya ini tentang nasibnya Jessica ya, nasib Jessica. Saya hanya akan menceritakan kejanggalan-kejanggalan. Satu misalnya, kalau masalah terlalu lancar, sebetulnya saya mungkin tidak ada istilah terlalu lancar. Lancar itu kualitatif sekali, nggak ada patokannya. Gitu. Tetapi bayangkan di awal, kalau kita tariknya jangan pas di akhir-akhir persidangan, kita tarik awal Januari, ya. Ketika Jessica baru saja kehilangan Mirna, apalagi dekat-dekat tarik lebih maju lagi ke di awal-awal Januari, gitu ya. Bayangkan bahwa ketika Jessica menceritakan tentang kejadiannya secara runut, bahkan tidak ada ekspresi, tidak terlalu besar ekspresi yang terlihat di Jessica. Seolah-olah makanya orang melihat bahwa ini orang kok lempeng bener gitu ya, seolah-olah nggak expressionless gitu, nggak berekspresi ketika dia bercerita ya. Sepertinya semua ceritanya tersebut memang sudah susun sedemikian rupa. Nah, kenapa saya bilang disusun sedemikian rupa? Kenapa istilahnya dia seolah-olah mencitrakan bahwa dirinya itu adalah yang biasa saja menceritakan seperti itu. Nah, kalau misalnya ini kejadian tidak disusun sedemikian rupa, kejadian memang kaget-kaget, misalnya, ini teman saya kenapa gitu ya, itu pasti yang terjadi adalah apalagi teman saya meninggalnya karena kopi yang saya pesenin diminum. Saya di posisi itu saya akan bilang, ini saya yang salah nggak sih? Saya nggak sih nih yang jangan-jangan kopi yang saya pesan salah terus bereaksi dengan saya bukan pelaku nih ya ceritanya, jangan-jangan bereaksi dengan obat yang barusan dia minum segala macam, tapi ada perasaan bersalah terus saya akan datengin bapaknya, Pak maaf Jessica ini ya, tapi semua keterangan saksi-saksi Jessica tidak melakukan hal tersebut. Ini bahkan Jessica ini baru datang hari ketiga ya, ketiga persemayaman. Tidak ada permintaan maaf bahwa kopi yang dia pesan menyebabkan Mirna meninggal segala macam, tidak ada.
maksud saya itu nggak membuat orang ini bersalah. Gini, ada orang yang kemudian melakukan sesuatu kelalaian sehingga temennya kejatuhan beton, duar gitu. Misalnya, itu nggak menjadikan dia jadi pelaku pembunuhan gitu, ya mungkin lalai, oke, gitu ya. Tapi kalau dia kemudian tidak mengaku nggak sama keluarganya nggak minta maaf segala macam, itu tidak menjadikan dia satu-satunya orang yang bersalah. Brengsek iya, salah belum tentu kan gitu. Nah posisinya ini kalau misalnya pola-pola ini kita gabungkan semua, bukan cuma satu, ya. Ini jadi luar biasa kan? Kok bisa berceceran sebanyak ini? Dan kita nggak bertanya-tanya, itu kan sesuatu yang janggal jadinya. Baik, ini juga tadi di segmen sebelumnya gitu ya, ini ada istilah perilaku begitu yang dihasilkan, ditampilkan dan juga dicitrakan. Jadi apakah memang Mas Kirdi menangkap bahwa Jessica ini seolah-olah menggunakan ekspresi ini atau berperilaku tenang seperti ini adalah ada tujuan atau citra tertentu yang ingin ditampilkan? Bayangkan gini kondisinya, kalau misalnya seseorang itu kemudian dinyatakan, kita tarik balik lagi ke awal, dia tidak dinyatakan sebagai terdakwa, gitu. Wajar untuk dia kemudian tanda petik tidak merasa bersalah, tidak merasa takut, tidak merasa apapun, ya, tek datar. Kalau orang ini tidak punya sebuah hubungan dengan si pelaku, katakanlah hubungannya sedekat yang dia ceritakan, di awal dibilang itu sahabat loh. Sahabatnya meninggal di depan dia dan karena kopi yang dia pesenin diminum, entah misalnya dia ngeracun apa enggak, gitu, tapi kopinya ini yang dipesenin ngeracun, gitu ya, membunuh seseorang. Itu tidak ada sebuah ekspresi sama sekali tentang sedih dan sebagainya, gitu. Pertanyaannya, ketika dia bicara di depan media, ketika dia bicara di depan publik seperti itu, orang bisa melihat, oh ya mungkin aja nggak bersalah. Bisa jadi orang punya persepsi hal seperti itu, malah kemudian jadi backfire tadi, membalik gitu. Orang mikir kok nggak ada ekspresi ya, jadi seperti itu. Nah semakin kesini, ketika kemudian di persidangan kemudian ada wawancara seperti itu, dia meluapkan emosinya, terlihat bahwa dia menampilkan emosinya. Pertama kali yang kita lihat adalah menampilkan emosinya di TV ya. Maksud saya nggak kebetulan pas lagi dikejar-kejar orang segala macam terus dia lagi nangis segala macam, enggak, dia diwawancara dia baru dia nangis segala macam gitu. Kita sekali lagi jangan berburuk sangka ya, mungkin aja gara-gara pertanyaannya kemudian dia nangis. Tapi kemudian ditarik lebih mundur lagi, beyond. Pertanyaannya adalah seputar tentang diri dia, apa yang dia rasakan di tahanan gimana segala macam, terus dia nangis. Ketika ditanya kejadiannya gimana sih ketika Mirna minum kopinya, dia ceritain lagi dan nangis-nangisnya tiba-tiba mereda. Gitu. Ini kan kelihatan, ini nggak butuh ahli siapapun gitu ya, saya atau siapapun untuk menilai hal tersebut. Yuk kita lihat bareng-bareng aja. Ya. Jadi memang tidak ada begitu ya, kalau dilihat dari pandangannya Mas Kirdi sebagai pakar micro expression begitu ya, ketika dibahas seputar kopi dan juga kejadian ini tidak ada ekspresi kesedihan di sana. Tapi ketika terkait dengan perlakuan yang diterima oleh Jessica selama di tahanan Polda Metro Jaya misalkan gitu ya, ini merupakan hal yang menyakitkan dan itu dianggap benar atau pure karena memang sedih begitu yang dirasakan oleh Jessica. Minimal dia merasa perlakuan ke dia itu adalah perlakuan yang sifatnya nggak mengenakkan buat dia gitu. Apakah itu perlakuan standar atau bukan, saya nggak tahu ya. Tetapi yang jelas persepsinya Jessica bahwa dia diperlakukan yang mungkin nggak fair, mungkin nggak nyaman dan sebagainya. Dan ini sah ya. Ini haknya Jessica untuk seperti itu. Dan belum tentu yang terjadi memang seperti yang dia sampaikan. Ini kan kata-kata dia melawan kata-kata penyidik nantinya. Gitu. Kata-kata dia yang kemudian berusaha untuk mencari celah supaya lolos dari konsekuensi hukuman yang mungkin terjadi. Jadi maksud saya ketika dia menangis tentang perlakuan yang dia anggap dia terima, sah-sah saja. Dan itu tidak menjadikan bahwa dia bohong apa enggak atau salah apa enggak. Di bagian itu. Begitu ditarik lebih luas, yang tadi saya katakan. Biar masyarakat begitu yang menilai karena keputusan akan dikembalikan ke hakim begitu ya. Kita masih akan lanjutkan ini ya terkait dengan micro expression yang ternyata namanya mungkin masyarakat juga ada sebagian yang baru mengenal ilmu micro expression ini pada saat kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan terdakwa tunggal Jessica Kumala Wongso ini begitu ya. Tapi kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan ekspresi Jessica dan juga apa saja sih ekspresi dari wajah Jessica terkait dengan salah satu contohnya adalah mengedip begitu, menyentuh hidung dan lain sebagainya. Ini yang bisa dimaknai melalui pakar micro expression ini sesaat lagi pemirsa di Special Report Misteri Kematian Mirna usai jeda.
Pemirsa, Anda kembali lagi di Special Report Misteri Kematian Mirna dan kita masih bersama dengan pakar micro expression Kirdi Putra. Mas Kirdi, kalau tadi begitu ya, kita semua lebih fokus kepada Jessica. Nah, Anda pada saat di persidangan begitu, apakah ada dari sisi micro expression begitu yang bisa Anda amati seperti ekspresi dari penasihat hukum, begitu ekspresi dari jaksa penuntut umum dan lain sebagainya ketika Jessica ini ditanya, kira-kira Anda melihat tidak ada yang was-was selain Jessica? Ya, ketika kita bicara ada yang was-was selain Jessica, ya pasti kalau kita lihat perhatikan penasihat hukum Jessica, saat itu mereka benar-benar katakan memberikan perhatian penuh pada Jessica ketika ditanya sama majelis hakim. Dan itu kalau kita memperhatikan sebenarnya simpel. Kita bisa, kalau kita nggak terbiasa untuk memperhatikan wajah, perhatikan aja nafasnya. Bagaimana seseorang itu bernafas. Ya. Nah, tetapi biasanya penasihat hukum ketika, namanya juga penasihat hukum, dan kalau misalnya penasihat hukum yang memang dia pegang litigasi atau berperkara di pengadilan gitu misalnya, gitu proses pengadilan, tindak pidana seperti itu, biasanya memang secara ekspresi, secara nafas, secara bahasa tubuh sudah terlalu biasa. Jadi nggak lagi tertekan atau terlalu stres dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau kita melihat penasihat hukum, melihat jaksa, mereka ini adalah cuman kalau misalnya deg-degan pun ini deg-degan menang atau kalah nih. Kira-kira itu aja sih sebetulnya ya. Karena memang sudah tugas mereka, para advokat itu kan tugasnya adalah menjamin bahwa orang yang diwakilinya ini memperoleh sebuah perlakuan hukum yang seimbang kan gitu. Baik, jadi ini lebih kepada menang atau tidak begitu kasusnya kalau dilihat dari penasihat hukumnya begitu ya? Kalau saya sih simpel, kita realistik aja. Mereka sudah biasa dan saat ini adalah sebuah kasus yang pertaruhannya luar biasa. Coverage medianya juga luas sekali. Sangat wajar kalau misalnya seseorang itu deg-degan karena ingin menang. Karena habis itu namanya kan di langit. Baik, itu kalau dari penasihat hukum. Pertaruhannya adalah kalah dan juga menang. Sehingga terlihat was-was juga itu merupakan hal yang wajar untuk ke arah sana. Tapi bagaimana dengan terdakwanya ini? Ini kan lagi-lagi tuntutannya bisa sampai hukuman mati begitu ya. Tidakkah seharusnya lebih was-was dari penasihat hukumnya kalau menurut Anda? Jessica tidak menampilkan ekspresi, makanya saya bilang tidak menampilkan ekspresi atau mencitrakan tidak menampilkan ekspresi. Ini bukan berarti Jessica tidak punya sebuah emosi atau perasaan. Pasti punya perasaan. Tetapi pertanyaannya, perasaannya apa? Apakah marahkah? Apakah takutkah? Apakah sedihkah? Nah, kalau misalnya seseorang diancam oleh hukuman mati atau penjara seumur hidup, maka sangat wajar kalau perasaannya adalah takut. Dan takut yang luar biasa. Dan itu yang tidak tertampilkan. Baik, ini kan cukup menarik sekali ya ketika ekspresi sedih sebenarnya sudah bisa ditampilkan begitu ya, seperti menangis walaupun sedihnya itu tadi karena faktor perlakuan begitu yang dia terima. Tapi kan setidaknya ada ekspresi sedih yang tertampilkan begitu. Tapi bagaimana dengan ekspresi takut ataupun ekspresi khawatirnya? Apakah memang benar Anda sebagai pakar micro expression sendiri tidak bisa melihat begitu ekspresi takut yang dia rasakan terkait dengan menghadapi tuntutan yang mungkin saja tuntutan mati nantinya? Beberapa kali ekspresi takutnya Jessica kelihatan. Bukan tidak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Apalagi ketika ada beberapa saksi ahli yang bercerita tentang bagaimana tentang forensik, kalau nggak salah saksi forensik ya, tentang kandungan sianida gitu. Ada beberapa saksi tentang masalah yang CCTV seperti itu. Ada beberapa tarikannya Jessica, tarikan takut itu gini. Ketika dia menarik bibirnya ke arah lebih tegang, sekitar bibir, narik arah samping, dan kemudian rata alisnya itu agak ke atas sedikit gitu, terus gini, terus itu ekspresi lebih cenderung orang takut. Kalau orang takut kan gitu kan, naik terus takut. Nah, itu tampil ketika dia mendengarkan saksi-saksi, biasanya saksi ahli yang bercerita. Tidak semua saksi ahli, beberapa saksi ahli tertentu. Ada beberapa saksi ahli yang justru dia tampil bilang itu bohong segala macam, itu dia nggak tampil takut di situ ya. Tapi beberapa saksi ahli yang bercerita tentang masalah racun, toksikologi, masalah kemudian forensik, masalah kemudian katakanlah mengenai CCTV, itu terlihat kok. Ekspresi takutnya tadi ya, seperti otot-otot muka yang seolah mengencang dengan ekspresi takut tadi. Tapi bisa tidak dibedakan terkait dengan ekspresi takut yang tadi Anda sebutkan dengan ekspresi yang menyatakan seolah itu tidak benar? Kalau saya tidak melakukan atau itu tidak benar,
Saya kan berarti merasa bahwa saya kok saya diperlakukan seperti ini ya. Tadi yang saya bilang unjust, istilahnya nggak adil nih, nggak fair, hubungannya dengan fairness. Kalau seseorang diperlakukan tidak adil, saya nanya sama pemirsa semua gitu, kalau kita diperlakukan tidak adil, respon kita apa? Rata-rata marah duluan pertama kali. Itu respon emosi yang sangat wajar. Dan saya akan marah sama si saksi ahli ini yang kemudian bahwa oh nggak bener nih. Maka responnya harusnya tarikannya adalah tarikan marah, bukan takut. Kan gitu. Nah ini takut yang keluar. Jadi kira-kira gimana? Baik, itu tadi ya ekspresi-ekspresinya gitu. Tadi juga ada yang mungkin hanya saya yang melihat atau mungkin pemirsa juga ada yang melihat begitu ya terkait dengan cara Jessica berkedip pada saat diwawancara oleh Aryo Ardi begitu, yang berkedip yang sampai dalam sekali itu saya tidak melihat dalam tayangan tadi begitu. Tapi pada saat di persidangan ini sering sekali cara berkedipnya ini yang sampai dalam. Apakah itu juga bisa dimaknai dari sisi micro expression atau memang ada gangguan-gangguan lain begitu selama Jessica berada dalam masa penahanan? Kalau kita bicara mengenai observasi atau pengamatan bahasa tubuh nonverbal, komunikasi nonverbal, ya semua hal yang ditampilkan oleh bahasa tubuh kita, mata, tangan, kaki, ucapan, suara, intonasi, semuanya harus masuk dalam pertimbangan. Nah, ketika kita bicara di persidangan, ada beberapa kondisi ketika Jessica menjawab, matanya mengedipnya seperti terlalu gitu ya, terlalu kencang seperti itu. Nah, mengedip yang terlalu kencang itu tapi juga jadi pertanyaan, bukan istilahnya ketika dia menjawab itu. Bisa jadi. Kita nggak boleh langsung pasang sebuah justifikasi bahwa oh ini berarti ada yang aneh di sini. Nggak, kita lihat dulu pelan-pelan biar fair. Ini sudah malam. Dan ketika sudah malam, kadang-kadang banyak orang yang matanya jadi sepet. Maka ada istilah mata gue sepet nih gitu misalnya kalau udah malam. Sehingga dia perlu untuk membasahi matanya. Itu satu, bisa jadi. Kedua, bisa jadi karena dia mengantuk, dia perlu untuk mengejap-ngejapkan matanya. Itu kedua. Ketiga, misalnya, memang ada sebuah kondisi, apakah memang ada iritasi atau kelilipan yang terjadi. Sehingga dia perlu mengedip-ngedipkan mata seperti itu. Dan kemudian tiga, ada beberapa kondisi kata-kata yang memang pas menghujam ke kata-kata yang memang berarti sesuatu buat Jessica, dan itu tidak misalnya membuat dia nervous, membuat dia marah, membuat dia sedih, atau ada sebuah lonjakan emosi yang terjadi, itu membuat dia kemudian berekspresi seperti itu. Pertanyaannya, pola sebelumnya gimana? Kalau ada pertanyaan atau yang sama, dia melakukan pola yang ini apa enggak? Kalau enggak, maka ini belum tentu bisa kita kategorikan pasti ada sesuatu karena ini. Gitu. Itulah kenapa saya katakan bahwa saya nggak terlalu menggunakan kejapan-kejapan matanya itu sebagai sebuah lead atau sebuah indikator. Saya pakai yang lain. Itu Pak. Kira-kira. Baik, ini juga terkait dengan hal yang diungkapkan oleh pakar micro expression lainnya begitu ya, yang juga memaknai seperti contohnya gerakan membasahi lidah, begitu, gerakan menyentuh hidung. Apakah ini juga ada pengaruhnya dalam micro expression dan juga hal-hal yang diungkapkan dalam persidangan oleh Jessica Wongso? Sesaat lagi pemirsa kita masih akan bahas di Special Report Misteri Kematian Mirna usai jeda. Pemirsa mengetahui kondisi anaknya yang menjadi tahanan Polda Metro Jaya, Imelda Wongso. Ibunda Jessica Kumala Wongso menangis saat bercerita tentang kondisi penjara yang lembab dan kotor serta tidak layak huni untuk anaknya. Dan berikut wawancara rekan kami Abraham Silaban dengan Imelda Wongso, ibu dari terdakwa Jessica Kumala Wongso. Ibu berkenan jika kita lanjutkan? Bu, saya kepada persoalan Jessica secara terakhir Ibu bertemu dengan Jessica ketika Ibu katakan berkunjung ke rutan Pondok Bambu ya tadi, ada makanan khusus yang dibawa kepada Jessica? Tiap kali ada makanan khusus yang kedoyanan dia. Apa yang paling disukai oleh Jessica, Bu? Dia cuma doyannya makan ayam padang, telur padang, gado-gado. Kalau ibu masakin sop ayam, makanannya dia gitu. Cabunci sama telur, sayur bening, sayur bayam sama jagung, dia doyannya begitu. Dan setiap jam kunjungan itu selalu dibawa oleh
ibundanya? Saya bawain. Selalu saya bikin sendiri. Saya sempetin masak. Bawa makanan kedoyanan dia. Ibu, tadi kita sudah menyinggung seperti apa kondisi Jessica di tahanan masa di Polda Metro Jaya. Ini penting untuk kemudian didalami kembali apakah benar bahwa Jessica juga sempat didesak oleh penyidik untuk mengaku bahwa dia adalah pembunuh Wayan Mirna. Suruh ngaku. Iya benar, itu benar banget. Benar. Banyak yang tahu kok di situ. Ada yang tahu. Baik, termasuk Jessica sudah menyampaikan di persidangan bahwa mantan Direskrimum Polda Metro Jaya Krisnamurti waktu itu sempat juga disebut-sebut bahwa dirinya menersangkakan Jessica dan ini bagian dari pertaruhan jabatan beliau. Itu disampaikan oleh Jessica kepada ibu. Iya, langsung ngomong. Jessica waktu digituin dia stres kan, dia dibilang dia Sabtu kan di situ, Minggunya Senin kan nggak boleh dijenguk, Senin baru dijenguk, dia nggak ketemu saya total. Dia bingung, stres katanya. Ya yang kayak Jessica bilang, lawyernya katanya udah nggak mau megang dia, katanya begitu kan. Takut dia. Dia bingung, kenapa kokonya kok nggak dampingin dia lagi. Termasuk sudah punya rekaman. Bisa saja nanti kita dengar keterangannya, tapi kan bisa saja mereka memiliki alasan-alasan khusus. Kadang-kadang penyidik itu memiliki banyak trik sekali ya untuk melakukan melakukan pendekatan dalam rangka untuk membuat tersangka menjadi mengaku. Dalam praktek kadang-kadang jarang ada yang tersangka yang mengakui. Ada idiom ya, jarang ada maling yang mengaku. Saya nggak mengatakan dalam kasus Jessica ya, jarang ada. Yang ditemui di lapangan kita seringkali tersangka jarang. Kalau buktinya 50-50 atau buktinya ditelak ya, yang telak pun kadang-kadang tidak diakui. Jadi polisi pun mengembangkan teknik-teknik. Ya, pemirsa, itu adalah wawancara yang dilakukan oleh rekan kami Abraham Silaban kepada Imelda Wongso, ibu dari Jessica Wongso, begitu ya, terkait dengan kondisi anaknya selama di Polda Metro Jaya. Dan tadi kita lihat bahwa menangis terseduh-seduh begitu ya, dengan mungkin secara awam pun akan menilai begitu, ibu mana yang tidak akan sedih melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Tadi juga ada pertanyaan Mas Kirdi ini terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat di penjara dari Polda Metro Jaya begitu ya, kondisi-kondisi seperti itu, dipaksa untuk mengaku dan lain sebagainya. Ekspresi yang Anda dapatkan dari Ibu Imelda? Terlihat kalau kita tadi lihat ya adegan tadi, terlihat ketika ibunya menangis terseduh-seduh ketika dia bercerita experience atau pengalaman ketika masakin buat anaknya, bawain ke penjara gitu, ketahanan maksud saya. Itu maksud saya sebuah ekspresi yang benar-benar pure sadness. Ya memang sedih. Ya sekarang pertanyaannya gini, entah Jessica bersalah nggak bersalah beneran nih ya. Ibu mana sih yang tega melihat anaknya kemudian mengalami tadinya tidur enak, di kasur enak, segala macam, tiba-tiba harus tidur di tahanan dan sebagainya gitu. Itu satu, terlihat ekspresinya benar-benar sedih. Tapi begitu pertanyaannya bergeser ke arah bahwa Jessica yang dipaksa untuk mengaku dan sebagainya, diminta untuk mengaku oleh penyidik dan sebagainya, itu ekspresinya berubah, kata-katanya kalau kita perhatikan intonasi suaranya aja berubah tuh, jadi lebih tadinya mengalun jadi lebih tak seperti itu ya, agak sedikit. Potensi dari maknanya ini seperti apa? Bahwa dia merasa bahwa ada sedikit rasa marah sih sebetulnya, bahwa anak saya diperlakukan seperti disuruh ngaku untuk sesuatu yang tidak dia lakukan. Ya, sekali lagi, Jessica sama ibunya Jessica berbeda loh ya. Ini belum tentu Jessica ngomong juga ke ibunya, kalaupun dia salah atau nggak salah. Tapi ibunya meyakini, misalnya katakanlah ibunya meyakini bahwa Jessica nggak bersalah. Jadi sangat wajar kalau dia marah. Itu yang maksud saya, anger kelihatan. Matanya glare, matanya tadinya istilahnya fokusnya nggak terlalu fokus, kemudian jadi glaring gitu ya, langsung menyala. Dan mengungkapkannya, iya dia diminta untuk mengaku dan sebagainya, itu kata-katanya. Yang istilahnya, kalau saya harus berkomentar tentang masalah ngaku-ngaku ya, yang namanya proses penyidikan pasti berbagai macam cara, termasuk disuruh ngaku kan, disuruh kan nggak kemudian disuruh sambil dipukulin gitu. Cuman diminta untuk ngaku, ayo ngaku, kalau ngaku ya sudah kan gitu. Toh dia nggak ngaku nggak apa-apa juga.
Dan maksud saya itu sudah melalui diskresi dari teman-teman di penyidik di kepolisian. Maksud saya nggak mungkin orang datang terus ketangkap, kamu pembunuhnya nih, nggak usah diminta kamu pembunuhnya ya, gitu ya. Langsung aku, saya pembunuhnya Pak, dengan senang hati saya akan menerima hukumannya. Kayaknya 1 in a million kali ya yang kayak gitu. Baik, jadi untuk sedihnya tadi sebagai seorang ibu ini merupakan pure ya kesedihan yang dilihat ya. Baik, dan tadi juga terkait dengan hal yang dikomentari oleh Pak Tito ini selaku Kapolri, sesuai begitu dengan pernyataan Anda, ini adalah metode penyelidikan dari kepolisian. Dan Anda juga pernah tidak sih untuk melihat atau dimintai menjadi seorang ahli dari micro expression untuk membaca ekspresi orang dan meminta seseorang untuk mengaku? Ada beberapa kondisi ketika itu dilakukan, dan yang saya lihat sampai saya berada di sana tidak ada proses-proses yang katakanlah melanggar hukum yang kemudian orang ditekan secara fisik segala macam, itu tidak pernah terjadi di Polda Metro. Saya melihat bahwa semua yang dilakukan, walaupun ditekan secara verbal untuk mengaku, ya sekali lagi masih dalam tahap wajar. Ya orang ngambil maling ayam, didudukin, ayo kamu ngaku nggak, kamu nyolong gitu ya, karena saksinya sudah banyak. Menurut saya itu sesuatu yang nggak dilakukan polisi saja, teman-teman di kepolisian saja, itu dilakukan juga di misalnya ada di sebuah pasar ketangkap gitu, satpam nangkap atau security nangkap, terus masih tanya juga, kamu ngaku nggak kamu gini, sama. Jadi maksud saya tidak ada yang spesial dengan hal tersebut, tetapi ketika ini dibawa ke pengadilan, kemudian ini dibawa jadi sebuah drama yang kemudian dia nangis kalau diperlakukan gitu, sah. Dan Jessica berhak melakukan itu. Ingat posisi dia lagi terancam nih. Ya, apakah itu kemudian jadi membuat posisinya dia lebih diuntungkan atau tidak? Saya tidak melihat itu jadi membawa pengaruh sebetulnya. Kenapa? Tidak ada sesuatu yang dilanggar, tidak ada sesuatu yang sifatnya salah. Jadi silahkan bercita apapun, kan itu kata-kata dia, persepsi dia. Kalau persepsi diperlakukan nggak nyaman, tahanannya bau, segala macam. Bau itu kualitatif loh. Saya nggak biasa dengan bau tertentu pun saya bisa merasa terganggu loh dengan itu misalnya. Jadi ya kita serahkan pada benar-benar pada hakim sih, majelis hakim kemudian menentukan apakah bukti-bukti yang ada sudah sah dan meyakinkan sehingga bisa turun putusan. Baik, dan sesuai dengan keahlian Anda sebagai pakar micro expression begitu ya, hal-hal yang diungkapkan Jessica pada saat kemarin dimintai keterangannya pada pemeriksaan terdakwa, ada hal lain tidak sih seperti membasahi bibir begitu dengan lidahnya, kemudian menyentuh hidungnya berkali-kali dan lain sebagainya. Apakah itu memang bisa langsung ditarik kesimpulan pada saat itu jika hal-hal yang diungkapkannya dan berulang kali menyentuh hidung ataupun membasahi bibir itu adalah tanda-tanda bahwa dia berbohong? Hal ini merupakan salah satu pemikiran begitu dari pakar micro expression lainnya yang pernah saya wawancarai. Betul. Jadi gini, sekali lagi kondisi manusia ini ya, manusia ini adalah sebuah sistem terintegrasi yang luar biasa pemberian dari Tuhan. Jadi ketika kita berpikir A, maka tubuh kita juga akan mengatakan A. Dan banyak sekali orang di luar sana mengatakan B padahal berpikir A, sehingga bahasa tubuhnya tetap A. Nah ini adalah hal yang gap atau tidak sinkron begitu ya. Nah, iya. Kita tahan lagi, kita harus jeda dulu sejenak pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih akan kembali dalam pembahasan terkait dengan ekspresi wajah Jessica selama pemeriksaan terdakwa kemarin di Special Report Misteri Kematian Mirna. Pemirsa, kasus pembunuhan Wayan Mirna memasuki babak baru. 15 Juni 2016, Jessica menjalani sidang perdananya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai terdakwa pembunuhan Mirna. Dalam sidang perdana tersebut, Jessica langsung menyampaikan eksepsi atas semua dakwaan jaksa. Jessica Kumala Wongso telah menjalani sidang hingga 26 kali. Pada sidang perdananya lalu pada tanggal 15 Juni, jaksa penuntut umum menjerat Jessica dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Jessica Kumala Wongso dituding dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara menaruh racun sianida di dalam kopi yang diminum Mirna di Cafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Diduga Jessica membunuh karena sakit hati kepada Mirna. Mirna meminta Jessica untuk memutuskan hubungan terhadap pacarnya Patrick. Meskipun saat ini hubungan Jessica dan Patrick telah putus. Penyebab kematian korban Mirna adalah karena sianida atau NaCN yang jauh lebih besar dari lethal dosis atau LDLO sehingga menyebabkan eros.
sehingga menyebabkan erosi pada lambungnya. Perbuatan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess sebagai diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jakarta, 30 Mei. Menanggapi dakwaan JPU, eksepsi langsung dilakukan tim kuasa hukum Jessica karena dianggap dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap hingga menjadi cacat hukum. JPU tidak bisa urutkan pembunuhan berencana dan tidak menjelaskan bagaimana Jessica menemukan sianida yang dituangkan ke dalam kopi Mirna. Tim Liputan News TV memberitakan. Tim Jaksa Penuntut Umum menggunakan pasal 340 KUHP untuk menjerat Jessica Kumala Wongso dan tim kuasa hukum yang dipimpin Otto Hasibuan langsung ajukan eksepsi. Namun sayangnya eksepsi ditolak. Sidang perdana kasus kematian Iwayan Mirna Solihin pada 15 Juni lalu, tim Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terkait pembunuhan yang terjadi di Cafe Olivier pada awal Januari 2016 lalu. Dan tersangka didakwa menggunakan pasal 340 KUHP dengan hukuman maksimal hukuman mati. Karena didakwa Jessica melakukan pembunuhan dengan cara meracuni Mirna, mengakibatkan kematian. Selanjutnya, tim kuasa hukum ajukan eksepsi, yaitu tidak ada yang melihat Jessica letakkan sianida di kopi Mirna, dakwaan tim JPU tidak jelas. Dan menurut kuasa hukum, Jessica hanya menuruti keinginan Hani untuk berkumpul di Cafe Olivier. Namun sayangnya, eksepsi pun ditolak. Tim Liputan News TV memberitakan. Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog kita tepatnya di segmen terakhir ini. Saya tanyakan kembali begitu ya terkait dengan hal-hal yang tadi diungkap melalui ilmu micro expression. Oke. Gini, saya akan mencoba untuk membuat keilmuan ini jadi nggak menakutkan namanya, gitu ya. Kita lihat ini simpel. Semua orang yang melakukan observasi secara mendalam bisa kok mempelajari hal ini. Logikanya gini, misalnya ada seseorang kita ajak makan. Ya, ini kebetulan orang Jawa nih, gitu ya, orang Jawa. Saya ajak makan nih, teman saya dari Jawa nih. Mas, yuk makan yuk, gitu ya. Kita lihat ekspresi cara dia menjawab. Kalau misal dia berpikir dulu sebentar, Mas yuk makan. Dia mikir, diam sebentar, misalnya 1 atau hampir 2 detik, gitu, kemudian mengernyit atau berpikir, terus kemudian, udah Mas, udah nggak apa-apa, udah makan kok, gitu. Kita bandingkan dengan cara jawab, Mas, ayo makan. Oh, udah. Kecepatan menjawabnya, tidak perlu ada tarikan mata ke arah atas, misalnya gerakan mata ke arah atas, atau tidak ada mengernyit seperti itu, langsung menjawab. Maka dari kedua respon ini, kemungkinan besar yang pertama itu menjawabnya karena entah dia sudah atau nggak belum makan, tapi kecenderungannya belum makan, tapi dia menolak karena ewo pakewo. Sedangkan yang kedua, kemungkinan terbesarnya adalah kecenderungannya adalah dia memang sudah makan, sudah cukup kenyang, ya sudah, gitu. Ya, itu kan kelihatan. Nah, kalau kita lihat yang tadi masalah apakah memegang hidung gitu, apakah kemudian megang belakang leher atau kepala gitu. Nah, apakah bisa dilihat ini sebagai sebuah penanda bahwa seseorang itu berbohong atau tidak? Jawabannya ya, penanda. Tetapi apakah kemudian dia berbohongnya apa atau apa yang ditutupi, dan apakah memang dia benar berbohong atau memang cuma garuk hidung karena ada yang gatal, kejatuhan bulu mata misalnya, itu kan gatal, jadi benar harus garuk gitu. Nah, untuk kasus sebesar ini kita tidak bisa cuman mengambil satu indikator saja. Satu indikator maksudnya cuman satu lead aja, satu misalnya dia megang hidung seperti ini gitu. Satu untuk pertanyaan yang sama. Tetapi kemudian ketika kita bertanya pertanyaan yang sama beberapa kali dengan cara lain dan masih terlihat indikator apakah dia begini juga atau begini juga, maka bisa kita pikirkan bahwa ini menuju ke arah kemungkinan ada ditutupi bagian sini. Penanda begitu ya, lagi-lagi di sini adalah penanda, tapi untuk bohong atau tidaknya dikembalikan lagi, perlu beberapa observasi begitu dilakukan begitu ya. Dan terkait dengan kasus pembunuhan ini diserahkan seluruhnya lagi-lagi kita kembalikan kepada hakim. Terima kasih sekali Mas Kirdi atas penjelasannya. Kita jadi semakin paham begitu ya terkait dengan ilmu micro expression, dan kita juga bisa mempelajari hal-hal ini dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan pemirsa, tadi perbincangan saya dengan Kirdi Putra, seorang pakar micro expression, dan kami sudahi dulu untuk special report misteri kematian Mirna. Saya Yulfri Nisa dan juga teman-teman saya yang bertugas pamit undur diri, dan jangan lupa menyaksikan iNews Siang yang akan hadir sesaat lagi. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Sama-sama, Mbak.